Saudara, polisi melibatkan ahli psikologi forensik untuk memeriksa kondisi kejiwaan dari keluarga Kalideres setelah ditemukan pesan bernada emosional sebelum kematian mereka. Polisi mengungkap sejumlah temuan baru kejanggalan kematian satu keluarga di Kalideres yang ditemukan tewas mengering di rumahnya. Hasil pemeriksaan digital forensik ditemukan jika keluarga Kalideres sempat menjual barang-barang di rumahnya sebelum keempatnya meninggal dunia. Namun, keluarga Kalideres tidak berinteraksi langsung saat bertransaksi, melainkan barang yang dijual sudah disiapkan di luar rumah. Fakta ini terungkap dari percakapan di dua telepon seluler yang ditemukan di dalam rumah. Bersangkutan ini kan sangat jarang berkomunikasi dengan pihak luar, ya sangat jarang, itu bisa terlihat dari headsetnya itu. Kita adakan penyelidikan melalui digital forensik. Lagi yang lain, oh ini dia menghubungi untuk jual barang segala macam, sempat masuk atau tidak, oh ternyata barangnya sudah disiapkan di luar, tinggal ngambil kan. Ya, jadi ini benar-benar rekan-rekan harus pahami interkolaborasi profesi ini. Kita scientific crime investigation. Sebelumnya terungkap dari 4 jenazah satu keluarga ini, Margareta Gunawan, istri dari Yogianto Gunawan, sudah meninggal dunia pada Mei lalu dari kesaksian salah satu pegawai koperasi simpan pinjam yang datang ke rumah mereka. Dalam kasus ini, polisi sudah menggandeng sejumlah saksi ahli dan 23 saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait dengan temuan baru dari polisi soal kematian sekeluarga yang tewas mengering di Kalideres, kita terhubung dengan Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Bung Reza, selamat petang, sehat selalu. Bung Reza, polisi menyebut melibatkan psikolog forensik untuk mendalami temuan chat yang beremosi negatif begitu. Apa yang kemudian bisa didalami dari temuan ini, Bung Reza? Ini menarik karena sepanjang ingatan saya berjalan, biasanya teman-teman dari kepolisian tidak terlalu butuh waktu lama untuk memastikan ada tindaknya kemungkinan pidana yang mendahului kematian 4 orang atau kematian jenazah. Dan biasanya kuncinya datang dari kedokteran forensik. Tapi bahwa sekarang sudah memakan waktu berpekan-pekan, ini mengindikasikan bahwa upaya atau metode dari kedokteran forensik tampaknya masih harus dilengkapi dengan metode-metode lain. Dalam hal ini adalah otopsi psikologis. Berarti saya bayangkan bahwa otopsi psikologis itulah yang sedang dilakukan untuk menangkap pola perilaku, baik itu pola berpikir, pola berperasaan, pola bersosialisasi menjelang 4 orang itu meninggal dunia. Oke, jadi polanya yang ingin dipelajari sehingga bisa menentukan apa yang terjadi begitu ya? Ya, baik itu pola secara umum, yaitu trait, kita bicara tentang pola kepribadian yang sifatnya relatif menetap, ataupun kemungkinan munculnya state, yaitu indikasi perubahan kepribadian yang secara kontras berlangsung, yang berbeda dengan pola-pola kepribadian pada umumnya. Oke. Nah, baik itu trait maupun state itulah yang barangkali coba ditangkap antara lain lewat otopsi. Bung Reza, ada yang janggal di sini, komunikasi ini dilakukan satu arah dari satu handphone saja. Apa yang Anda lihat di situ? Saya tidak tahu bahwa komunikasi satu arah dianggap tidak lazim, oke lah katakanlah demikian, tetapi yang lebih penting lagi substansi komunikasinya apa. Karena dari situlah akan mudah-mudahan bisa dibaca suasana hati mereka atau sebagian dari mereka terkait dengan pola komunikasi yang disebut satu arah itu. Tanpa ada kejelasan tentang substansi atau isi komunikasinya, saya pikir sulit bagi kita untuk menemukan sintesis atau benang merah dari perilaku sedemikian rupa. Kemudian ada juga begini, keluarga ini disebut sempat menjual barang, tapi dia menghindari transaksi langsung, jadi ditaruh saja begitu di depan barangnya. Anda melihat ada apa di situ, Bung Reza? Itu penegasan sebagaimana dikatakan oleh Pak Dirkrimum bahwa pada dasarnya mereka disebut kurang intens untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Maka ketika mereka menjual atau menjajakan barang pun mereka seminimal mungkin kontak dengan orang lain. Tapi saya juga menemukan pola yang barangkali ini menjadi petunjuk tentang apa gerangan sebab 4 orang tersebut meninggal dunia. Pertama, mari kita ingat kembali bahwa berdasarkan informasi di media, ternyata kondisi dalam rumah relatif rapi. Iya. Ada tumpukan sampah, tapi tumpukan sampah itu di luar, di bagian belakang rumah. Ini saya tafsirkan bahwa tidak ada kisruhan, tidak ada kegaduhan, tidak ada perkelahian, tidak ada konflik yang mendahului sebelum meninggal dunia 4 orang tersebut. Itu pertama.
Oke, Kedua, dari pihak ya gimana Bung Reza? Oke, yang kedua dari pihak keluarga juga dikabarkan sudah meminta PLN untuk memutus aliran listrik. Jadi sebenarnya mereka tidak ingin ada utang piutang, ada bahaya korslet dan seterusnya. Dan yang ketiga dari posisi jenazah yang dikabarkan juga tidak bergelimpangan di sana sini, tapi berada di titik-titik tertentu dengan posisi yang relatif rapi. Semua itu mengindikasikan bahwa boleh jadi sebagian atau seluruh orang tersebut semasa hidup memang sudah berencana untuk rest in peace. Betul-betul mengakhiri hidup mereka dengan cara yang damai. Mempersiapkan diri untuk sampai pada titik ini, begitu ya Bung Reza ya? Saya bayangkan demikian. Terlebih juga ada anggota keluarga yang mengatakan bahwa mereka ingin menjemput jenazah lalu mengkremasi. Nah, saya bisa saja keliru, tapi sepemahaman saya di masyarakat atau di keyakinan yang mempraktekkan kremasi, kematian adalah sebuah proses transisi dari satu kehidupan ke format kehidupan lain. Barangkali ada pihak yang merasa bahwa dalam format kehidupannya saat ini tidak begitu bisa berdharma, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan harapan di format kehidupan yang baru akan bisa melakukan dharma lebih baik lagi. Oke, Bu Reza, ini juga hal yang aneh di sini ya. Jadi ada salah satu saksi bercerita bahwa ia sudah menemukan salah satu jenazah itu dari sejak bulan Mei. Tapi kemudian keluarga yang masih hidup ini melarang untuk menceritakannya kepada orang lain dan bilang juga akan tetap merawatnya. Ini perilaku yang seperti ini apa yang terbaca, apa yang terjadi dengan mereka, Bung Reza? Apakah di situ ada indikasi abnormalitas psikologis tertentu? Entah itu halusinasi dan sejenisnya, itu juga menjadi hal penting yang perlu dijawab lewat otopsi psikologis. Ataukah itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap jenazah yang tadi saya katakan ini hanya sebuah proses transisi dari satu format kehidupan ke format kehidupan lain. Jadi kematian tidak dianggap sebagai sesuatu yang katakanlah memunculkan kegaduhan, yang memunculkan kekisruhan dan seterusnya. Itu juga yang menjadi persoalan yang sekali lagi mudah-mudahan bisa ditemukan jawabannya lewat otopsi psikologis. Dan memang butuh waktu yang begitu lama untuk kemudian bisa menyimpulkan apa yang terjadi kepada 4 orang ini. Otopsi psikologis jelas tak lain tak bukan adalah mengandalkan data sekunder. Karena 4 orang sudah meninggal dunia, praktis data primer sangat sulit untuk didapat. Yang bisa diperoleh adalah data sekunder. Baik itu komunikasi elektronik atau mungkin informasi dari tetangga, dari keluarga, catatan harian, atau bahkan catatan terakhir sebelum mereka mengakhiri hidup misalnya, itulah data-data sekunder yang harus didapat. Nah persoalannya, semakin sedikit data sekunder yang bisa diperoleh, maka semakin sulit pula gambaran atau potret atau profil psikologis mereka akan bisa ditangkap. Dengan ada banyaknya informasi baru yang didapatkan oleh polisi, ada temuan terbaru, ada chat yang ditemukan oleh polisi. Ini bisa menjadi titik terang menurut Anda, Bung Reza. Ada sesuatu yang bisa dikuak oleh polisi dari sana yang merujuk kepada motif penyebab sampai 4 orang ini tewas tanpa diketahui oleh siapapun. Kecuali ada pesan, ada kalimat yang secara eksplisit menyebut tentang sebab musabab 4 orang itu meninggal dunia, maka praktis otopsi psikologis berhasil. Tetapi ketika seluruh data yang diperoleh sebatas memberikan petunjuk atau indikasi, maka menurut saya ini belum sungguh-sungguh mencapai titik yang definitif tentang penyebab mereka meninggal dunia. Apakah akibat perbuatan pidana atau bukan akibat perbuatan pidana. Oleh karena itu, menurut saya justru otoritas yang memegang peranan paling vital adalah kedokteran forensik. Begitu bisa dipastikan apakah ini meninggal akibat faktor alami, natural, ataukah kecelakaan, accident, ataukah bunuh diri, suicide, ataukah pembunuhan, homicide, maka mudah-mudahan langkah kerja berikutnya oleh pihak otoritas kepolisian akan bisa lebih lancar lagi. Oke, dengan temuan-temuan yang ditemukan belakangan ini, Bung Reza, psikolog forensik sudah bisa bekerja lebih cepat untuk menemukan sebab musababnya? Tentu saja harapan saya demikian. Pada prinsipnya adalah sekali lagi, semakin banyak data sekunder yang bisa diperoleh, mudah-mudahan akan semakin kuat pula sintesis atau benang merah yang disimpulkan oleh teman-teman dari psikologi forensik. Baik, Bung Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, tentu kita nantikan bersama ya proses yang dilakukan oleh psikolog forensik untuk bisa mengungkap apa penyebab kematian ini. Terima kasih Bung Reza Indragiri, sehat selalu. Selamat sore.